Baik, kita ke informasi lain. Pemirsa, tren membuat video blog tentang aktivitas sehari-hari sedang digandrungi anak muda YouTubers. Yang tengah naik daun adalah fenomena mengunggah isi kamar pribadi atau yang dikenal dengan judul room tour. Padahal memamerkan kamar pribadi di dalam sebuah media sosial bisa berdampak negatif ya. Betul. Mulai dari akan memicu gaya hidup konsumtif hingga menimbulkan kecemburuan sosial. Pemirsa, inilah Buka Mata. Hai YouTube friends, hari ini aku mau bikin room tour dimana biasanya aku filming video tutorial aku. Ayo ikutin aku yuk. Nah ini depannya, sekarang kita buka. Tada, kayak gini ruangannya. Kalian bisa lihat ini sebenarnya Kamar tidur sejatinya menjadi ruang pribadi, ada jam, tapi tidak bagi remaja putri satu ini. Dengan santai dan gaya bicara lugas, Nadia Akila membeberkan setiap sudut ruang tidurnya. Berikut barang di dalamnya. Let's go. What's up YouTube? Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian my room tour. Berbagi video blog alias vlog soal isi kamar sedang menjadi tren di kalangan anak muda. Seperti yang dilakukan Nadia Akila, salah seorang YouTuber yang mengunggah seluk-beluk kamar tidurnya dalam vlog berjudul Room Tour. Masih pakai bak, nggak bisa dinyalain. Yang penting bagus ya. Dan ini juga kalau ini yang bangun, maksudnya yang bikin, yang nyatu-nyatuin piecesnya aku sama Iya, pacar remaja aku berusia waktu 21 tahun ini mengunggah video room tournya ke YouTube pada 2 Februari 2016. Kombinasi sih, pertama banyak yang request. Karena kan aku bikin channel ini banyak untuk sharing kan, mulai dari mungkin sharing makeup, dan kalau mereka pengen lihat juga room tour, kenapa enggak aku sharing? Soalnya mamaku yang Dalam video blog ini, Nadia secara detail menunjukkan satu persatu barang mewah yang mengisi kamarnya. Bahkan hingga benda yang ada dalam lemari dan laci. favorit aku, warnanya aku suka tuh biasanya kayak Dari awal Tante udah tanya sama Nadia, ini mau di-post dan semua orang bisa melihat, mau dimanapun di seluruh dunia mungkin yang bisa mengakses YouTube. Selagi Nadia bisa singkirkan dulu atau disimpan dulu yang memang mungkin nggak baik untuk diperlihatkan, atau ya pokoknya yang negatif lah kalau misalnya seandainya orang lain bisa lihat gitu. Berniat untuk membagikan cerita keseharian khas remaja. Namun mereka tak sadar karena ada bahaya yang mengintai di balik aktivitas hits YouTubers ini. Contohnya, beragam barang mewah yang dipamerkan akan mengakibatkan kecemburuan sosial yang bukan tidak mungkin berujung pada tindak kriminalitas. Pada dasarnya sebetulnya sekarang ini memang pemanfaatan teknologi informasi sedang menjamur, khususnya untuk para remaja ya, memanfaatkan media sosial online khususnya, apalagi dengan adanya YouTube ya. Dan memang ada kecenderungan Mbak ya, selain kalau saya perhatikan selama ini ada kecenderungan bahwa dampak negatif dari penggunaan teknologi yang sekarang marak itu adalah meningkatnya angka kriminalitas gitu. Tuh fungsional banget nih kursinya. Aku kalau ngedit di sana. Semakin mudahnya orang mengakses sesuatu yang pribadi, ternyata bisa menjadi bumerang. Saat ranah privasi dengan berbagai fasilitas mewahnya tampil ke publik, tentu ada sederet resiko yang mengintainya. Salah satunya memicu gaya hidup konsumtif di kalangan remaja. ini ada hand towel tapi gambarnya Nah, tentu saja dia tidak ingin dong kamarnya terlihat kosong tanpa ada suatu barang yang menarik gitu, sehingga dalam hal ini dia ingin mengusahakan yang terbaik, yang bagus, yang lucu, sehingga orang tertarik juga untuk melihat atau mengikuti jejaknya dia. Nah, untuk mereka teman-teman lain, remaja lain yang tertarik, pada akhirnya juga ingin punya kan gitu, sehingga bagaimana mengupayakan entah minta ke orang tuanya atau mungkin berkreasi sendiri, itu bisa meningkatkan konsumtif mereka gitu. Tidak hanya room tour, tren curhat melalui video blog bagi kalangan remaja menjadi ajang aktualisasi diri. Beragam cerita melalui video blog adalah salah satu bentuk curahan hati. Semakin tergerusnya komunikasi secara langsung kepada orang terdekat menjadi penyebabnya. Hingga si remaja lebih memilih menampilkan ceritanya kepada khalayak dan menyebarkannya. Dan hari ini aku bakal
Kalau saya melihatnya ini adalah sebuah gejala narsis ya, gejala ingin menampilkan diri apapun yang kita miliki. Karena ini dianggap sebuah hal yang lumrah di zaman seperti sekarang. Dan saya yakin tidak semua remaja gitu ya melakukan hal yang sama. Hanya sebagian mereka yang ingin mendapatkan pengakuan yang akan melakukan itu. Saya rasa anak-anak yang cerdas lainnya akan berpikir kembali 2 kali untuk apakah saya perlu untuk menampilkan apa yang ada dalam kamar saya, padahal ini adalah suatu hal yang sangat pribadi. Internet bagai pisau bermata 2. Penggunaannya harus disikapi dengan bijak. Kebiasaan curhat melalui video blog bisa berkurang jika kontak interpersonal orang tua dan anak terjalin baik. Sehingga tidak ada lagi ketergantungan pada gawai untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Elvita Cahyani, Faisal Amin, Jakarta.